Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang tersembunyi di balik hutan lebat dan pegunungan, terdapat sebuah pabrik tahu milik Pak Surya yang begitu terkenal. Keberhasilan pabrik itu sangat mencengangkan, bahkan lebih cepat dari yang bisa dibayangkan oleh warga desa. Dari sebuah usaha kecil, Pak Surya mengubahnya menjadi pabrik besar yang menyuplai tahu ke berbagai kota besar. Keajaiban kesuksesan pabrik tahu ini menjadi bahan perbincangan di seluruh desa. Setiap orang yang bekerja di sana merasa beruntung. Gaji yang diterima jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan lain di desa. Mereka yang bekerja di pabrik tahu merasakan peningkatan hidup yang signifikan. Anak-anak mereka bisa sekolah, keluarga mereka bisa makan dengan cukup, dan desa tersebut mulai berkembang pesat berkat pabrik itu. Namun, meskipun semua kemakmuran itu, ada satu hal yang mencurigakan. Bagaimana Pak Surya bisa mendapatkan bahan baku kedelai begitu murah, meski pasokan kedelai semakin langka? Banyak orang yang mulai bertanya-tanya, namun tidak ada yang berani menggali lebih jauh. Andi, seorang pemuda desa yang baru bekerja di pabrik tahu, merasa ada yang tidak beres. Ia mulai merasakan keanehan yang membelenggu setiap hari di tempat kerjanya. Meskipun pekerjaan di pabrik memberikan hidup yang lebih baik, Andi merasa ada yang mengganjal di hatinya. Ia mendengar bisikan-bisikan dari beberapa pekerja lama yang mengungkapkan bahwa kesuksesan Pak Surya tidak hanya datang dari kerja keras dan kecerdikannya, tetapi ada hal lain yang jauh lebih gelap yang membuatnya begitu kaya. Andi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Suatu malam, ia tetap tinggal di pabrik setelah pekerja lain pulang, berencana mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pabrik yang tampaknya begitu sempurna ini. Ia memutuskan untuk memeriksa gudang kedelai tempat bahan baku tahu disimpan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua kecurigaannya. Ketika ia masuk ke dalam gudang, matanya langsung tertuju pada sebuah tanda aneh yang terukir di dinding dengan darah segar. Tanda itu tidak seperti simbol biasa. Ia merasa bahwa itu adalah sebuah ritual yang sangat kuno dan berbahaya. Ketakutan menyelimuti diri Andi, namun rasa penasaran yang mendalam mendorongnya untuk tetap melangkah maju. Ia mencoba untuk mengungkap lebih jauh makna dari simbol yang ditemukan di dinding gudang. Andi bersembunyi di balik tumpukan kedelai ketika mendengar langkah kaki seseorang. Pak Surya masuk ke dalam gudang dan langsung menghampiri simbol darah itu. Tanpa rasa takut, Pak Surya mulai mengusap tanda itu dengan tangannya, seolah berbicara kepada sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia. Andi melihat dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang sedang ia saksikan. Dengan suara pelan dan penuh hikmat, Pak Surya mulai mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti sebuah mantra kuno. Sambil mengucapkan mantra tersebut, Pak Surya mengeluarkan sebuah pisau kecil dan melukai telapak tangannya. Darahnya menetes ke dalam sebuah wadah kecil di bawah tanda tersebut. Andi merinding melihatnya, dan tubuhnya seakan membeku. Ia merasa ada sesuatu yang sangat gelap dan misterius yang sedang dilakukan Pak Surya. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Setelah beberapa saat, suasana di dalam gudang berubah drastis. Andi merasakan hawa dingin yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Sesuatu yang tidak terlihat sepertinya sedang menguasai tempat tersebut. Pak Surya melanjutkan ritualnya, dan tiba-tiba, cahaya putih yang sangat terang muncul dari dalam wadah yang berisi darahnya. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga Andi harus menutup matanya. Ketika cahaya itu akhirnya meredup, Andi melihat bayangan besar yang muncul di tengah ruangan. Seolah-olah makhluk gelap itu baru saja terbangun. Bayangan tersebut tampak besar dan mengerikan, seolah-olah merupakan kekuatan supernatural yang datang sebagai bagian dari perjanjian gelap yang dilakukan oleh Pak Surya. Andi hampir tak bisa bernapas saking terkejut dan takutnya. Namun, dalam sekejap mata, bayangan itu menghilang begitu saja. Pak Surya tersenyum lebar, senyum yang tampak aneh dan penuh dengan keserakahan. Ia menatap tanda darah di dinding dengan tatapan penuh kepuasan.
seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah tugas besar yang sangat penting baginya. Andi berlari keluar dari gudang dengan ketakutan yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia pahami. Malam itu, ia tak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang baru saja ia lihat terus menghantuinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus memberitahu penduduk desa atau membiarkan semuanya tetap terkubur sebagai rahasia gelap? Namun, perasaan cemas itu semakin menguasainya. Andi memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada temannya, Budi, yang juga bekerja di pabrik tahu. Budi mendengarkan dengan seksama cerita Andi. Dan setelah beberapa saat, ia mulai percaya. Mereka berdua sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan Pak Surya. Mereka merencanakan untuk kembali ke pabrik pada malam hari, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk yang bisa mengungkapkan misteri yang mengerikan itu. Namun, mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil bisa membawa mereka ke dalam bahaya besar. Dan mereka harus sangat berhati-hati. Malam itu, mereka kembali ke pabrik. Tetapi semakin dekat mereka ke pabrik, semakin terasa ada yang mengawasi mereka, dan ketakutan mulai merayap dalam diri mereka. Malam yang gelap dan penuh ketegangan itu menyelimuti desa. Andi dan Budi, dengan hati yang berdebar, akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam ke dalam misteri yang selama ini mengganggu pikiran mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus melangkah lebih jauh jika ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pabrik tahu Pak Surya. Setelah menunggu beberapa jam, mereka menyelinap keluar rumah masing-masing dan berjalan menuju pabrik. Hujan mulai turun dengan derasnya, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dalam kesunyian malam, hanya suara tetesan air hujan yang terdengar. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, dan jantung mereka berdegup kencang. Ketakutan dan rasa ingin tahu yang besar berbaur menjadi satu, menciptakan perasaan campur aduk yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tahu bahwa bahaya bisa mengintai kapan saja, namun mereka tidak bisa mundur sekarang. Semakin dekat mereka dengan pabrik, semakin mereka merasakan keanehan yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang seolah mengawasi mereka dari balik kegelapan. Sesampainya di depan pabrik, Andi dan Budi berhenti sejenak. Mereka menatap pintu pabrik yang terlihat terkunci rapat, namun ada celah kecil di antara dinding yang memungkinkan mereka untuk mengintip ke dalam. Dengan hati-hati, mereka merangkak mendekati celah itu. Mereka tidak berani terlalu lama berada di sana, khawatir jika ada yang mendengar mereka. Dengan sedikit keberanian, Andi mengintip lebih dalam. Dan apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir terhenti. Di dalam pabrik, Pak Surya terlihat berdiri di depan sebuah altar besar yang tampaknya sangat berbeda dari pabrik biasa. Altar itu terbuat dari batu hitam, dan sekelilingnya dipenuhi dengan benda-benda yang tampak aneh dan asing, seperti benda-benda ritual kuno. Lilin hitam menyala di sekitar altar, menciptakan suasana yang sangat suram dan gelap. Pak Surya tampak begitu serius dan terfokus, mengucapkan doa atau mantra dalam bahasa yang terdengar asing di telinga mereka. Andi dan Budi hanya bisa saling pandang, tidak tahu harus berkata apa. Mereka merasa sangat ketakutan, dan tubuh mereka mulai gemetar. Namun rasa ingin tahu mereka lebih kuat dari rasa takut itu. Mereka tetap mengintip, berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi. Seiring berjalannya waktu, ketegangan semakin terasa di udara. Andi dan Budi bersembunyi di balik tumpukan karung kedelai yang ada di dekat pintu pabrik. Mereka berdua merasa semakin cemas dan tidak nyaman, tetapi mereka tetap diam, mencoba tidak menimbulkan suara agar tidak ketahuan. Pak Surya terus melanjutkan ritualnya dengan penuh konsentrasi, seolah tidak menyadari bahwa ada dua orang yang sedang mengamatinya. Perlahan, Pak Surya mengambil benda-benda dari meja altar. Ia mengeluarkan sebuah pisau kecil yang tampaknya sudah sangat tua, dan beberapa botol berisi ramuan yang tidak bisa dikenali oleh Andi.
Dengan tangan yang mantap, Pak Surya mulai meracik ramuan tersebut di atas piring datar yang ada di tengah altar. Setiap gerakan Pak Surya terasa sangat ritualistik, seperti bagian dari sebuah upacara yang sudah berlangsung turun-temurun. Andi dan Budi merasa tubuh mereka semakin kaku, seakan ada energi tak terlihat yang mulai menguasai ruangan. Andi semakin ketakutan, tetapi ia tidak bisa membiarkan dirinya mundur sekarang. Pak Surya kemudian menuangkan cairan berwarna merah ke dalam piala perak kecil dan mengangkatnya tinggi ke udara, mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang semakin tidak bisa mereka pahami. Suara mantra itu terdengar semakin dalam dan penuh dengan kekuatan, seolah-olah kata-kata itu memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Ketika Pak Surya mengangkat piala itu, Andi dan Budi merasakan udara di sekitar mereka semakin berat. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar dan gelap yang sedang mempengaruhi pabrik itu. Tanpa bisa mereka hindari, Andi dan Budi menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah sesuatu yang sangat besar, lebih besar dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Ketika Pak Surya mengucapkan mantra-mantra tersebut, suasana semakin mencekam. Cahaya dari lilin-lilin hitam yang ada di sekitar altar menjadi semakin terang, memancarkan bayangan-bayangan gelap yang bergerak di dinding pabrik. Andi merasa tubuhnya sangat kaku, seolah ada kekuatan yang mencoba mengikat dirinya, membuatnya terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dipahami. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Andi melihat anak kecil yang terikat di kursi dekat altar. Anak itu tampaknya tidak sadar akan keadaannya, tetapi Andi bisa melihat bahwa anak itu berada dalam bahaya besar. Keadaan menjadi semakin mencekam. Andi dan Budi tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka merasa bahwa mereka tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Mereka ingin lari, tetapi tubuh mereka terasa sangat berat, seperti ada kekuatan yang menahan mereka di tempat. Di tengah kegelisahan itu, Andi melihat Pak Surya bergerak menuju anak kecil yang terikat di kursi. Dengan penuh ketenangan, Pak Surya mulai mengangkat piala perak itu dan menuangkan isi cairan merah tersebut ke mulut anak itu. Tidak ada ekspresi di wajah anak kecil itu. Ia seperti tidak sadar, atau bahkan tidak merasa sakit. Andi merasa seperti dunia di sekitarnya mulai berputar. Rasa takut yang luar biasa membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Budi menoleh ke arah Andi dengan wajah pucat, matanya terbuka lebar. "Apa yang sedang kita lihat, Andi?" bisiknya dengan suara gemetar. Andi hanya bisa mengangguk, tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja mereka saksikan. Rasa takut semakin menguasai mereka, dan mereka tahu bahwa mereka harus segera pergi, tapi jalan keluar terasa sangat jauh. Pak Surya kemudian mulai mengucapkan doa dalam bahasa yang lebih keras, seakan menyelesaikan ritual yang sangat penting. Suara itu semakin menguat dan bergema di seluruh pabrik, seakan-akan seluruh pabrik ikut bergetar bersama dengan mantra-mantra itu. Andi dan Budi merasa seperti terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka pahami. Saat itu, tiba-tiba sebuah suara yang berat dan penuh ancaman terdengar dari belakang mereka. "Kalian tidak bisa pergi," suara itu berbisik dengan jelas, meskipun tidak ada seorang pun yang bisa mereka lihat. Suara itu datang dari dalam ruang gelap, tetapi terasa sangat dekat, seperti sesuatu yang sangat besar dan tak terlihat mengawasi mereka. Ketika mereka berbalik, mereka melihat Pak Surya berdiri di tengah pabrik dengan tatapan mata yang tajam, penuh dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. "Kalian sudah tahu terlalu banyak," kata Pak Surya dengan suara rendah, tetapi penuh dengan ancaman. "Sekarang kalian tidak bisa pergi begitu saja." Andi dan Budi merasa ketakutan luar biasa. Rasa takut yang mereka rasakan semakin membengkak seiring dengan semakin mendekatnya Pak Surya. Tanpa sadar, mereka mundur perlahan. Pak Surya kemudian mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah cahaya terang yang menakutkan menyelimuti ruangan. Andi dan Budi merasakan kehangatan yang menggelora, tetapi mereka tidak bisa bergerak, seolah tubuh mereka tertahan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat.
Pak Surya tersenyum lebar. Senyuman yang penuh dengan kebijaksanaan gelap. Kalian ingin tahu rahasia pabrik ini, bukan? Lanjutnya dengan nada yang semakin menggoda. Sekarang kalian sudah melihatnya. Apa yang kalian lakukan dengan pengetahuan ini akan menentukan nasib kalian. Pak Surya melangkah mendekat dengan tubuh yang seolah memancarkan aura kekuatan yang sangat besar. Andi dan Budi merasa seperti terperangkap di dalam bayang-bayang yang sangat pekat. Mereka ingin berlari, tetapi kaki mereka terasa terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pak Surya mengangkat tangannya, dan Andi merasakan udara di sekelilingnya semakin menekan. Pak Surya berbicara dengan suara yang lebih dalam dan penuh kuasa. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan yang sudah aku buat di sini, katanya dengan suara yang menggema. Aku telah membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Dan setiap tahun, aku harus memberikan sebuah tumbal, anak kecil tak berdosa, agar pabrik ini tetap berjalan, dan aku bisa terus berkembang. Andi merasa tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Kata-kata Pak Surya terus terngiang di telinganya, membuatnya semakin terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Budi yang berada di samping Andi tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatap Pak Surya dengan mata penuh ketakutan. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah melihat sesuatu yang sangat gelap, dan mereka tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini hidup-hidup. Pak Surya melangkah mendekat. Wajahnya semakin terlihat mengerikan di bawah cahaya redup yang bersinar dari lilin hitam yang mengelilingi altar. Senyumannya yang penuh kebijaksanaan gelap semakin lebar, seolah-olah ia telah mengetahui setiap langkah yang akan diambil oleh Andi dan Budi. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban berat yang menekan dada mereka. Pak Surya berhenti beberapa langkah dari mereka dan berdiri dengan tegap, seolah menantang mereka untuk memahami sepenuhnya apa yang baru saja mereka lihat. Kalian ingin tahu mengapa aku bisa seberhasil ini? Katanya, suara beratnya terdengar dalam kesunyian pabrik yang seakan mati. Keberhasilanku datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap tahun, aku harus memberikan tumbal, seorang anak kecil tak berdosa, untuk memastikan kekuatanku tetap terjaga, untuk memastikan bahwa aku bisa terus menjalankan pabrik ini dengan lancar. Andi merasa darahnya seperti membeku mendengar kata-kata itu. Ia kini memahami bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekadar ritual, melainkan bagian dari suatu perjanjian gelap yang telah dibuat oleh Pak Surya dengan kekuatan yang tak tampak oleh mata manusia. Bahkan Budi, yang sebelumnya ragu, kini tampak benar-benar terperangkap dalam ketakutan yang begitu mendalam. Mereka tak bisa bergerak, seakan terikat oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka. Pak Surya melanjutkan, kalian tidak bisa membatalkan perjanjian ini. Itu sudah berlangsung sejak aku mendirikan pabrik ini. Mereka yang datang, yang ingin tahu lebih banyak, selalu berakhir dengan nasib yang sama. Suaranya semakin dalam dan penuh ancaman. Kalian hanya 2 orang yang beruntung bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi sekarang, kalian akan tahu bagaimana rasanya menghadapi konsekuensi dari pengetahuan yang terlarang. Andi dan Budi mulai merasakan kehangatan yang aneh mengalir ke dalam tubuh mereka, seolah-olah tubuh mereka perlahan terikat oleh suatu kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Rasa takut yang luar biasa menguasai mereka. Tubuh mereka kaku seperti beku, dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kabur. Mereka bisa mendengar suara desisan halus, seperti sesuatu yang sedang bergerak dalam kegelapan. Dalam sekejap, mereka merasa seperti berada di dalam dunia lain, di luar jangkauan ruang dan waktu. Semuanya seakan menghilang, dan hanya ada Pak Surya yang tampak menguasai seluruh pabrik. Ini adalah permainan yang sudah dimulai sejak lama, dan kalian sudah terlambat, lanjutnya dengan suara yang semakin seram. Setiap yang tahu akan rahasia ini, akan menjadi bagian dari kesepakatan yang tak terucapkan. Kalian akan menjadi bagian dari pabrik ini, selamanya. Andi dan Budi mulai merasakan perubahan yang aneh pada diri mereka. Tubuh mereka terasa berat,
dan perasaan terperangkap semakin menguasai mereka. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa lari, meskipun keinginan mereka untuk melarikan diri sangat besar. Kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa mereka pahami seakan mengikat mereka pada tempat itu. Pak Surya berdiri diam, senyuman gelap masih terpampang di wajahnya. Dengan lembut, ia berkata, "Kalian berpikir bisa melarikan diri, tetapi kalian telah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Begitu kalian tahu apa yang terjadi di sini, tak ada yang bisa keluar tanpa membayar harga. Tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya." Suara Pak Surya penuh dengan penekanan yang dalam, seakan ia mengetahui bahwa nasib Andi dan Budi sudah diputuskan. Tanpa peringatan, sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam pabrik, membuat lilin-lilin hitam yang ada di sekitar altar menyala lebih terang, seakan memberi tanda yang lebih jelas bahwa tak ada jalan keluar. Di saat yang sama, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Andi merasa seolah-olah ada yang bergerak di bawah kaki mereka. Sesuatu yang sangat besar dan kuat sedang terbangun, siap untuk memengaruhi takdir mereka. Tiba-tiba, Andi merasakan getaran halus di tubuhnya, dan tanpa sadar ia mulai merasakan perasaan aneh yang seakan merasuk ke dalam dirinya. Pikiran-pikirannya menjadi semakin kabur, dan ia merasa seperti berada dalam keadaan trance yang tidak bisa dia kendalikan. Budi yang mulai terguncang mencoba berbicara, tetapi suaranya tersekat di tenggorokan. "Pak Surya, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanyanya dengan suara gemetar, hampir tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Pak Surya hanya tersenyum lebih lebar. "Apa yang kalian lihat adalah kenyataan. Kalian berada di pabrik yang dikelola oleh kekuatan yang tidak bisa kalian pahami. Dan kalian sudah tahu harga yang harus dibayar. Kalian bisa memilih untuk pergi, tapi kalian tahu, tak ada yang bisa kembali begitu mengetahui kebenaran ini. Pilihan kalian telah habis." Senyum Pak Surya semakin mengerikan, dan dalam sekejap, Andi dan Budi merasa dunia di sekitar mereka mulai berputar. Semua yang mereka ketahui tentang dunia ini mulai terkoyak dan digantikan oleh kegelapan yang pekat. Mereka tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan yang sangat mengerikan. Sekujur tubuh Andi terasa semakin dingin, dan saat itu, ia melihat cahaya terang yang muncul dari balik altar. Cahaya itu sangat murni, tetapi sangat gelap pada saat yang bersamaan. Seperti cahaya yang datang dari dunia lain, sebuah dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Pak Surya menatap cahaya itu dengan penuh kekaguman. "Ini adalah kekuatan yang telah menghidupkan pabrik ini, yang telah memberikan kesuksesan dan keberuntungan kepada aku," kata Pak Surya dengan nada yang rendah, hampir seperti bisikan. "Setiap kali aku memberikan tumbal, kekuatan ini menjadi lebih kuat. Dan setiap tumbal yang terpilih membawa lebih banyak kekayaan bagi pabrik ini." Pak Surya kemudian menoleh kepada Andi dan Budi. Matanya yang tajam menembus langsung ke dalam diri mereka. "Kalian ingin tahu apa yang terjadi pada anak kecil yang menjadi tumbal?" tanyanya dengan senyum yang penuh kepuasan. "Mereka menjadi bagian dari kekuatan ini. Mereka hidup dalam kekuatan yang tak tampak, tak mati, tetapi juga tak sepenuhnya hidup. Mereka menjadi makhluk yang mengawasi pabrik ini dan menjaga agar semuanya tetap berjalan sesuai dengan perjanjian." Andi dan Budi merasa bulu kuduk mereka meremang. Apa yang baru saja mereka dengar begitu mengerikan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi, tak ada jalan untuk kembali. Mereka terperangkap dalam permainan yang sangat berbahaya ini. Tanpa peringatan, Pak Surya melangkah ke arah altar, dengan penuh percaya diri, dan mengambil piala perak yang ada di atasnya. Ini adalah piala yang sudah lama digunakan untuk melakukan perjanjian ini. Setiap tetes darah yang tercurah ke dalam piala ini memperkuat perjanjian dengan makhluk-makhluk yang tak tampak. Ini adalah harga yang harus dibayar. Dengan perlahan, ia menuangkan cairan merah ke dalam piala itu, dan seiring cairan itu mengalir, sebuah suara yang mengerikan mulai terdengar.
seperti jeritan yang datang dari kedalaman yang sangat gelap. Andi dan Budi tidak bisa lagi menahan rasa takut yang melanda mereka. Mereka merasa tubuh mereka semakin terikat oleh kekuatan yang sangat besar. Mereka mulai merasa kehilangan kesadaran, dan dunia di sekitar mereka mulai memudar menjadi gelap. Semua yang mereka tahu seakan lenyap, digantikan oleh kegelapan yang semakin mendalam. Andi berusaha keras untuk tetap sadar, namun tubuhnya terasa semakin berat. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap mulai bergerak, semakin mendekat dan menyelubungi dirinya. Ia merasa seperti sedang tenggelam ke dalam jurang yang tak ada dasarnya, sementara suara Pak Surya semakin terdengar jauh, namun dalam. "Kalian telah memilih untuk tahu," kata Pak Surya, suaranya sekarang seolah datang dari berbagai penjuru. "Dan kalian akan menjadi bagian dari kisah ini, terperangkap dalam perjanjian yang tak terucapkan." Di saat yang bersamaan, Andi merasa ada sesuatu yang dingin merayap di tubuhnya, seolah-olah makhluk tak tampak sedang memasuki tubuhnya, merasuki pikirannya. Setiap detik yang berlalu semakin berat, dan Andi merasa tubuhnya kehilangan kendali. Pak Surya terus mengucapkan kata-kata yang semakin tidak dapat dipahami, membimbing mereka dalam ritual yang tak terelakkan. Andi dan Budi kini tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan seorang pengusaha pabrik tahu. Mereka berhadapan dengan seseorang yang telah menyatukan diri dengan kekuatan gelap yang tak terkatakan, yang beroperasi jauh di luar pemahaman manusia biasa. Ketika Andi merasa seolah-olah jiwanya terlepas dari tubuhnya, dia mendengar suara Budi yang berbisik lemah. "Andi, apa yang terjadi pada kita?" Namun, Andi tidak bisa menjawab. Tubuhnya mulai melayang, terperangkap dalam kegelapan yang sangat pekat, di luar jangkauan cahaya dan kehidupan. Mereka berdua mulai merasakan bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Sesuatu yang menghubungkan mereka dengan makhluk dan kekuatan yang jauh melampaui batas-batas alam yang mereka kenal. Andi terbangun dalam kegelapan, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa tubuhnya kembali ke dunia nyata, namun ada sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang sangat menakutkan. Di sekelilingnya, suasana pabrik tampak tidak berubah, namun ada kekosongan yang terasa begitu kuat. Andi merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar pabrik, hujan masih turun dengan derasnya, tetapi di dalam pabrik ada ketenangan yang aneh. Ia berusaha berdiri, namun kakinya gemetar, dan ia merasa ada kekuatan yang mengawasinya. Seiring dengan itu, sebuah suara berat terdengar di telinganya. "Kalian tak bisa keluar lagi," suara itu berbisik. "Kalian telah menjadi bagian dari kami." Andi membuka matanya dan merasa tubuhnya kembali ke dalam kesadaran penuh. Namun ada perasaan aneh yang menguasainya. Ia merasa seolah-olah telah lama terperangkap dalam sebuah mimpi yang tak pernah berakhir. Sebuah mimpi gelap yang penuh dengan ancaman dan ketakutan. Pabrik tahu yang tampak biasa pada pandangan pertama kini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi keriuhan suara mesin dan aktivitas para pekerja. Yang ada hanya keheningan yang tebal, seperti ada sesuatu yang menghalangi aliran kehidupan di dalamnya. Suasana itu sangat mencekam. Andi berusaha berdiri, tetapi tubuhnya terasa lemah, seolah-olah ada sesuatu yang menahan gerakannya. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang terasa begitu asing namun kuat. Ketika ia melangkah ke depan, langkahnya terdengar seperti gema di dalam pabrik yang sunyi. Di sekitar pabrik, langit malam tetap gelap, dan hujan yang turun sebelumnya kini telah reda, meninggalkan udara yang dingin dan berat. Andi mencoba memanggil nama Budi, tetapi suara yang keluar dari mulutnya terdengar seperti bisikan yang jauh, tak bisa mencapai telinga siapapun. Kegelapan seakan meresap dalam dirinya, dan ia merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya mengarah pada jurang yang lebih dalam. Pada saat itu, Pak Surya muncul di hadapannya dengan senyum yang tidak bisa lagi dianggap ramah. Wajahnya tampak lebih tegas dan lebih jahat daripada yang Andi ingat. "Kau sudah terperangkap,"
kata Pak Surya. Suaranya datar dan penuh dengan kebijaksanaan yang menakutkan. Apa yang terjadi di sini bukan sekadar bisnis, Andi. Ini adalah bagian dari kesepakatan yang telah kutandatangani bertahun-tahun yang lalu. Dan kau baru saja menginjakkan kaki di dunia yang tidak pernah kau pahami sebelumnya. Andi merasa darahnya membeku mendengar kata-kata itu. Ada yang aneh dengan Pak Surya, tidak hanya dalam penampilannya tetapi juga dalam tatapan matanya. Kau dan Budi, lanjutnya dengan suara yang semakin berat, kalian telah memilih untuk tahu. Dan pilihan itu tidak bisa diubah. Sekarang, kalian akan merasakan apa yang harus dibayar. Seiring dengan kata-katanya, Andi merasa sesuatu yang sangat gelap mulai merayap ke dalam pikirannya. Ada suara-suara yang bergema di dalam kepalanya. Suara yang seolah datang dari kedalaman dunia lain. Dan saat itu, Andi menyadari bahwa ia telah benar-benar terperangkap di dalam permainan yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, Andi merasa tubuhnya kembali kaku dan tak bisa bergerak. Ia berusaha keras untuk bergerak, namun tubuhnya tidak mau patuh. Ada kekuatan tak terlihat yang seakan memegangnya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Dalam sekejap, tubuhnya terasa seolah terhubung dengan tanah, dan ia bisa merasakan getaran aneh di bawah kakinya. Dunia di sekitar Andi seakan memudar, dan di depannya, Pak Surya masih berdiri dengan senyuman penuh misteri. Wajah Pak Surya yang seharusnya tampak manusiawi kini terlihat lebih menyeramkan. Matanya bersinar merah, dan bibirnya terkulum senyum yang tidak memiliki kebaikan di dalamnya. Kalian tidak mengerti, Andi, katanya dengan suara yang semakin dalam. Kami, makhluk yang terikat dengan kekuatan ini, kami tidak bisa lepas. Pabrik ini bukan hanya tempat bekerja. Itu adalah tempat yang menghubungkan kami dengan sesuatu yang lebih besar dari kalian. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Surya semakin menggetarkan jiwa Andi. Kekuatan yang mengikat tubuhnya semakin kuat, dan Andi merasa seperti sedang terperangkap di dalam sebuah dimensi lain yang sangat gelap. Dunia yang ia kenal mulai hilang, digantikan oleh rasa tak berdaya yang merayap ke seluruh tubuhnya. Namun, di dalam keputusasiaannya, Andi tidak menyerah. Dalam kebingungannya, ia mencoba untuk berpikir, untuk mencari jalan keluar. Apa yang sebenarnya kalian inginkan, Pak Surya? Andi bertanya dengan suara bergetar. Pak Surya tersenyum lebih lebar, dan Andi merasa senyuman itu mengandung kegelapan yang sangat dalam. Kita semua terikat oleh perjanjian ini, Andi, jawabnya pelan. Kami yang memilih untuk menerima kekuatan ini harus membayar harga tertentu. Setiap tahun, ada yang harus menjadi tumbal. Dan kau dan Budi adalah bagian dari itu. Tanpa kalian, pabrik ini tak akan bisa bertahan. Tanpa perjanjian ini, dunia kita akan runtuh. Mendengar kata-kata itu, Andi merasa seperti berada di tengah sebuah mimpi buruk yang tak ada habisnya. Ia tidak tahu apakah ini kenyataan ataukah ilusi, tetapi satu hal yang pasti, keputusan yang ia ambil untuk mencari tahu telah membawanya ke dalam jebakan yang sangat berbahaya. Pak Surya kemudian menggerakkan tangannya ke udara, dan seketika, Andi merasa dunia di sekitarnya berputar dengan cepat. Tubuhnya terasa ringan, seperti terangkat ke udara. Di sekitar mereka, bayangan gelap mulai muncul, menari-nari di dinding pabrik yang kosong. Bayangan-bayangan itu bukanlah hal yang biasa. Mereka bergerak dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum fisika, seolah-olah mereka adalah makhluk dari dunia lain, makhluk yang tidak terikat oleh waktu dan ruang. Andi merasakan hawa dingin yang sangat tajam mengelilinginya, dan tubuhnya seakan diliputi oleh kegelapan yang sangat pekat. Apa yang terjadi, Pak Surya? Andi berteriak, namun suaranya terdengar sangat kecil dan lemah di tengah kekuatan yang menguasai tubuhnya. Ini adalah saatnya, jawab Pak Surya dengan suara serak. Saat di mana kalian menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kalian akan bergabung dengan kekuatan yang mengendalikan pabrik ini, dan kalian akan menjadi pengawasnya selamanya.
Andi bisa merasakan dirinya semakin tenggelam dalam gelap. Dan saat itulah suara Pak Surya terdengar semakin mengerikan. Jangan khawatir, Andi. Kalian tidak akan benar-benar mati. Kalian hanya akan ada di sini, terjebak dalam kekuatan yang abadi. Di saat yang sama, Andi merasa tubuhnya mulai melemah. Setiap bagian tubuhnya terasa semakin berat, seperti ada yang menghisap energi hidupnya. Rasa takut semakin mendalam, dan ia merasa kehilangan semua kendali atas dirinya. Ia mendengar suara Budi yang jauh, namun tidak bisa merespon. Semua yang ada di sekitarnya hanya berupa bayangan gelap yang terus mengelilinginya. Ia merasa seperti sedang berada di dalam dunia yang sangat asing. Sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kekuatan yang sangat besar. Namun, di balik ketakutannya, Andi mencoba untuk tetap berpikir jernih. Ia tahu, jika ia tidak bisa keluar dari situasi ini, maka ia akan terjebak selamanya dalam kekuatan gelap ini. Namun, setiap kali ia mencoba berpikir lebih lanjut, kegelapan itu semakin mendalam dan semakin menutupi pikirannya. Pak Surya terus memandang Andi dengan tatapan penuh kemenangan. Kalian tidak bisa melawan ini, Andi, kata Pak Surya dengan suara yang semakin berat. Kalian telah memilih jalan yang tidak bisa lagi kalian kembalikan. Pabrik ini telah ada selama bertahun-tahun, dan setiap pengorbanan yang dilakukan akan terus menghidupkannya. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan yang sudah terikat di sini. Andi merasa seolah-olah kata-kata itu menembus pikirannya, merasuk ke dalam jiwanya. Tidak ada harapan, tidak ada cara untuk melarikan diri. Kekuatan yang ada di sekitar mereka semakin menguasai tubuhnya, dan Andi merasa sangat lemah. Namun, di tengah ketakutan yang melanda dirinya, ia mendengar suara yang aneh, seperti sebuah desisan halus yang datang dari bawah tanah pabrik. Apa itu? Andi berbisik, tetapi suaranya hilang dalam keheningan yang semakin mencekam. Pak Surya menatapnya dengan penuh rasa puas. Kekuatan ini sudah lama ada di sini, Andi. Dan sekarang, kalian adalah bagian dari itu. Kalian akan menjadi pengawas yang tak terlihat, menjaga agar pabrik ini terus beroperasi. Andi mencoba untuk bergerak, berusaha melawan, tetapi tubuhnya semakin terasa terikat oleh kekuatan yang sangat kuat. Ia tahu bahwa ia telah terperangkap dalam dunia yang sangat gelap, dunia yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Pak Surya mengangkat tangannya, dan Andi merasakan tubuhnya semakin terangkat ke udara, seperti terombang-ambing di antara dunia nyata dan dunia yang tak terjangkau. Semua yang ada di sekitarnya semakin kabur, namun di tengah kegelapan itu, ia bisa melihat wajah Budi yang tampak bingung dan ketakutan. Budi! Andi berteriak, namun suara itu hanya hilang dalam keheningan. Mereka berdua terperangkap dalam situasi yang tak bisa mereka pahami. Andi merasa dirinya semakin tenggelam dalam kekuatan yang menguasai mereka, dan seiring dengan itu, ia mulai merasa bahwa tak ada jalan keluar. Kekuatan Pak Surya dan makhluk yang mengendalikannya telah membuat mereka menjadi bagian dari dunia yang tidak bisa dijelaskan, dunia yang terperangkap dalam lingkaran gelap yang tak berujung. Sekali lagi, Andi mencoba untuk melawan, untuk mencari celah dari perjanjian yang telah mengikatnya. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat kekuatan yang menahannya. Pak Surya mendekat, dan tatapan matanya semakin tajam. Kalian tidak bisa keluar, katanya dengan suara yang seakan datang dari kedalaman. Ini adalah harga yang harus kalian bayar. Kalian akan menjadi bagian dari pabrik ini selamanya. Tidak ada yang bisa membatalkan perjanjian ini. Andi merasa tubuhnya semakin berat, seolah dunia ini mulai merenggut dirinya. Dalam kepanikan yang semakin meningkat, ia mencoba memikirkan jalan keluar. Namun, setiap ide yang muncul terasa semakin kabur, seperti terhapus oleh kekuatan yang sangat besar di sekelilingnya. Keinginan untuk lari, untuk kabur dari kegelapan yang mengurungnya, semakin lenyap, digantikan oleh perasaan terperangkap yang tak bisa dihindari. Di tengah ketakutannya,
Andi merasa ada sesuatu yang mulai meresap ke dalam tubuhnya. Sesuatu yang asing namun familiar, seolah-olah bagian dari dirinya telah berubah. Andi tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Dan saat itulah ia menyadari bahwa tidak hanya dia, tetapi seluruh desa ini, seluruh pabrik, telah terperangkap dalam permainan ini. Tak ada yang bisa melarikan diri. Andi terbangun dalam kegelapan, nafasnya tersengal-sengal, jantungnya berdebar kencang. Untuk beberapa saat, ia merasa kebingungannya belum sepenuhnya mereda. Ia masih merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Tetapi dengan setiap tarikan napasnya, perlahan-lahan ia menyadari bahwa ia benar-benar terjaga. Matanya terbuka lebar, dan dunia di sekitarnya tampak kabur. Pabrik tahu itu tampak sama seperti sebelumnya, namun ada sesuatu yang sangat berbeda. Semua alat mesin yang biasanya beroperasi tanpa henti kini terhenti, seakan-akan ada sesuatu yang memutuskan rantai kehidupan di dalamnya. Ruangan itu sunyi, tak ada suara apapun kecuali desiran angin yang masuk melalui celah-celah bangunan yang rusak. Andi mendapati dirinya berdiri di tengah-tengah pabrik yang terbengkalai, dan tubuhnya terasa sangat lelah. Namun, yang lebih mencengangkan adalah perasaan aneh yang menguasai dirinya. Ia merasa ada yang mengawasinya, seakan setiap gerakannya dijaga oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Sejenak, Andi tidak tahu apakah ia masih berada dalam dunia nyata, ataukah dunia yang telah dipenuhi oleh kegelapan yang semakin mendalam. Keheningan itu dipecahkan oleh suara langkah kaki yang terdengar mendekat. Andi menoleh dan melihat Pak Surya berjalan menuju dirinya. Tetapi kali ini ada yang berbeda. Pak Surya tidak lagi tampak seperti orang yang biasa ia kenal. Wajahnya tampak semakin mengerikan, dengan mata yang tampak memancarkan cahaya merah yang tidak manusiawi. Senyum yang dulu terlihat ramah kini berubah menjadi senyum penuh kebijaksanaan gelap. Seolah-olah ia menguasai segala sesuatu di sekitarnya. "Kau akhirnya bangun," kata Pak Surya. Suaranya lembut tetapi penuh dengan ancaman yang terselip di dalamnya. "Kau tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini, Andi. Dunia ini milikku, dan kini kau adalah bagian darinya." Andi merasa tubuhnya semakin terikat oleh kekuatan yang tak tampak. Dan saat itulah ia menyadari bahwa perjalanannya tidak hanya berhenti di situ. Ia telah terperangkap dalam dimensi yang tidak bisa dimengerti, dalam permainan yang lebih besar dari sekedar kesuksesan pabrik tahu yang selama ini ia kenal. Pak Surya melangkah lebih dekat, dan setiap langkahnya terasa seperti guntur yang bergema dalam hati Andi. "Pabrik ini lebih dari sekedar tempat untuk membuat tahu," lanjut Pak Surya dengan suara yang seolah berasal dari kedalaman bumi. "Ini adalah pintu menuju kekuatan yang tak terkatakan. Kekuatan yang telah menghubungkan kami dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Setiap kali aku memberi tumbal, aku memperbarui perjanjian ini. Dan sekarang, kau dan Budi menjadi bagian darinya. Kalian akan menjadi pengawas pabrik ini, dan kalian tak akan pernah bisa melarikan diri." Andi merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak sedikit pun, meskipun ia berusaha keras untuk berpikir jernih. Keadaan di sekitar mereka semakin gelap. Bayangan hitam mulai berputar-putar, menyelimuti pabrik seperti awan gelap yang tak bisa dijelaskan. Andi merasa seperti terperangkap dalam labirin yang tak berujung, di mana setiap sudutnya dipenuhi dengan kegelapan yang menelan segala harapan. Namun, di tengah perasaan tak berdaya, Andi merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kekuatan yang tersembunyi, tetapi semakin ia merasakannya, semakin ia menyadari bahwa kekuatan itu mungkin bisa menjadi jalan keluar. Jalan yang sangat berbahaya, tetapi satu-satunya harapan yang tersisa. "Pak Surya," kata Andi dengan suara yang sangat lemah, tetapi penuh dengan tekad. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dari kami? Mengapa kami harus menjadi bagian dari ini?" Pak Surya berhenti sejenak, tatapannya tajam, dan senyumannya semakin lebar. "Kalian tidak mengerti, Andi," jawab Pak Surya dengan suara yang mengerikan.
Kami tidak bisa keluar dari sini. Kami terikat oleh kekuatan ini. Dan begitu kalian tahu, kalian tidak bisa lagi kembali. Kalian akan menjadi pengawas di sini, tak terlihat oleh dunia luar, tetapi menjaga agar pabrik ini terus beroperasi. Dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya, Andi merasa dunia semakin gelap dan semakin rapuh. Ia merasa seperti sedang tenggelam ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam. Namun ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, maka tidak hanya dirinya yang akan terjebak, seluruh desa, dan mungkin dunia itu sendiri, akan terseret ke dalam kegelapan yang abadi. Di saat yang penuh ketegangan itu, Andi merasa kekuatan dalam dirinya mulai menguat. Meskipun tubuhnya terikat, meskipun dunia di sekitarnya semakin menjadi kabur, ia merasa ada sesuatu yang membimbingnya. Dalam sekejap, bayangan-bayangan hitam yang berputar-putar di dalam pabrik semakin mendekat, dan seolah-olah mereka mendengar pikirannya. Andi merasakan aliran energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya, sesuatu yang sebelumnya tidak ia pahami. Rasa takut yang selama ini menghantuinya mulai digantikan oleh keberanian yang semakin tumbuh dalam dirinya. Aku tidak akan menjadi bagian dari permainan ini, kata Andi dengan suara yang penuh tekad. Aku akan keluar, meskipun harus melawan kekuatan ini. Pak Surya tertawa pelan. Suara tawa yang terdengar sangat asing di telinga Andi. Kau bisa berusaha, Andi, tetapi kekuatan ini lebih besar dari apa yang kau bayangkan, jawab Pak Surya dengan nada mengejek. Kekuatan ini sudah ada jauh sebelum pabrik ini didirikan, dan akan tetap ada bahkan setelah kau pergi. Kau tidak bisa melawannya. Tapi Andi tidak menyerah. Dalam gelapnya pikiran, ia merasakan bahwa kekuatan itu bukan hanya milik Pak Surya. Itu juga ada dalam dirinya, tersembunyi, menunggu untuk bangkit. Saat Pak Surya melangkah lebih dekat, Andi mencoba mengumpulkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Meskipun tubuhnya terasa sangat lemah, ia bisa merasakan aliran energi yang mengalir di dalam dirinya. Ini bukan tentang kekuatan fisik, kata Andi dalam hati. Ini tentang keberanian untuk melawan ketakutan terbesar kita. Dengan sebuah dorongan terakhir, Andi berhasil memusatkan pikirannya, dan tubuhnya mulai bergerak, meskipun lambat. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, Pak Surya mengangkat tangan dan berkata, "Sudah terlambat, Andi. Semua sudah ditentukan." Dengan satu gerakan, Pak Surya membuat Andi kembali terjatuh ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, dan sejenak, Andi merasa hampir kehilangan kesadaran. Namun, di dalam kegelapan yang semakin pekat, ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk bangkit lagi. Pak Surya berdiri di atasnya, memandanginya dengan mata yang tajam dan penuh rasa puas. "Aku telah mengikat kalian dalam perjanjian yang tak bisa diputuskan," kata Pak Surya. Suaranya penuh dengan kebijaksanaan yang menakutkan. "Kalian akan menjadi bagian dari tempat ini. Dan hanya dengan pengorbanan besar, kalian bisa bebas. Tetapi untuk itu, banyak yang harus dikorbankan." Dengan suara itu, Andi merasakan ada kekuatan yang meresap semakin dalam-dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika ia tetap berdiam diri, ia akan terperangkap selamanya. Namun, ia juga tahu bahwa melawan kekuatan Pak Surya berarti harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dunia yang dihadapi Andi sekarang bukan lagi dunia biasa. Ini adalah dunia yang penuh dengan kekuatan gelap yang mengikat segala sesuatu dalam lingkaran yang tak terputus. Namun, Andi tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mulai berpikir, meskipun kekuatan Pak Surya sangat kuat, ia merasa ada cara untuk melawannya. Dengan hati yang semakin teguh, ia berusaha mengingat apa yang ia lihat sebelumnya. Simbol darah yang terukir di dinding, cahaya terang yang muncul dari dalam wadah, dan makhluk-makhluk gelap yang bergerak di sekitar mereka. Semua itu memiliki satu tujuan, untuk mengikat mereka dalam permainan ini. Jika mereka bisa dihadapi, pikir Andi, mungkin aku juga bisa menemukan jalan keluar.
Pak Surya terus menatapnya, seolah mengetahui bahwa Andi sedang mencari celah untuk melarikan diri. Kau akan memahami semuanya segera, kata Pak Surya. Tetapi pada akhirnya, kau akan tahu, keberanianmu hanya akan mempercepat akhir yang sudah ditentukan. Sekejap, dunia di sekitar Andi mulai berputar dengan sangat cepat. Bayangan gelap mulai meresap ke dalam pikirannya, dan dia merasa tubuhnya semakin tak terkendali. Namun, meskipun ia merasa terjebak, ada satu hal yang ia yakini dengan pasti. Kekuatan yang ada dalam dirinya, meskipun gelap dan mengerikan, adalah kekuatan yang bisa melawan. Aku akan melawan, bisik Andi dengan suara yang sangat pelan, namun penuh dengan tekad. Tiba-tiba, Pak Surya berhenti dan menatapnya dengan tatapan yang penuh kebingungannya sendiri. Apa yang kau katakan? Tanya Pak Surya dengan nada yang semakin serius. Andi tersenyum tipis, meskipun tubuhnya masih lemah. Aku akan melawanmu, kata Andi lagi, lebih keras kali ini. Aku akan menemukan jalan keluar, bahkan jika harus melawan semua yang ada di sini. Dan dengan itu, Andi merasa dunia di sekitarnya mulai berubah. Kegelapan yang tadi mengelilinginya mulai sedikit mereda, dan ia merasa ada secercah harapan yang muncul dalam dirinya. Pak Surya terdiam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Andi tahu bahwa keputusan besar telah diambil. Pertarungan yang akan datang tidak hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang melawan takdir yang telah ditentukan.